Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah kita dapat meneruskan terkait dengan pembahasan yang kita sudah pelajari sebelumnya, yakni fokus kita kali ini akan membahas terkait dengan hukum-hukum apa saja yang mansub terkait dengan isim yang mansub, mansubatul asma. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari marfu'atul asma, apa saja yang marfu. Nah, di sini kita sedang mempelajari mansubatul asma, ya. Dan i'rab daripada mansub, yakni tanda i'rabnya yang asalnya adalah fathah, ya. Pada sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait dengan al-maf'ul bih, yakni bab al-mansubatul asma yang pertama, ya. Semuanya adalah ada isna asyara naungan, yakni 12 jenis. Yang pertama adalah al-maf'ul bih, kemudian nanti adalah maf'ul fi, maf'ul li ajri, kemudian maf'ul mutlaq, maf'ul ma'al, hal, tamyiz, mustasna, khabaru kana, ismu inna, munada, tawabi. Insyaallah ini nanti akan dipelajari. Yang sebelumnya kita mempelajari maf'ul bih. Kaedahnya maf'ul bih di situ, ya, yang sudah kita berikan kaedah di kitab Yasar, yakni yang menunjukkan isim yang menunjukkan terhadap yang terjadi kepadanya suatu perbuatan, yakni berbeda dengan fa'il, ya. Fa'il darinya lah minhu al-fi'lu, darinya lah suatu perbuatan. Maf'ul bih yakni kepadanya lah tertimpa suatu perbuatan, yakni dia alaihi al-fi'lu. Kaidah sebelumnya kita sudah membahas al-maf'ul bih ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Kemudian isim maf'ul bih ada kalanya di awal, ada kalanya di tengah, dan ada kalanya di akhir. Dan apabila maf'ul bih berada di awal yang sudah kita sebutkan pada bab sebelumnya, pembahasan sebelumnya, maf'ul bih jika terletak di awal nanti memberikan kaidah, ya, pembatasan, yakni seperti iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, iyyaka adalah maf'ulun bih yang di awal, maka dia memberikan pembatasan hanya kepadamu lah, ya. Iyyaka na'budu, kami menyembah, yakni pembatasan hanya kepadamu kami menyembah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, ya. Thayyib, sebelum kita memasuki pembahasan mansubatul asma, ya, yang berikutnya masih dalam bab maf'ul bih. Bab sebelumnya kita belum merincikan apa itu maf'ul bih lebih dalam, ya. Di sini kita berikan tambahan. Di sana juga kita sudah memberikan catatannya terkait maf'ul bih, tapi kita tambahkan beberapa tambahan lagi catatan. Di sini maf'ul bih ada kalanya sharih dan muawwal bi sharih. Yakni sharih yakni artinya jelas. Muawwal bi sharih yang kita ketahui adalah dia nanti ditakwil, ya. Yang sharih jalan jelas ini, ya, dia berubah zahir, ada kalanya dhamir. Zahir seperti yang sudah contoh-contoh sebelumnya, misalkan seperti daraba aliyun kalban, ya. Daraba fi'il, aliyun fa'il, kemudian kalban menjadi maf'ul bih dan berubah isim dohir, ya. Kemudian yang domir, contohnya misalkan yasuruni, ya, yasuruni an, yasuruni, misalkan kok, misalkan wajihan, misalkan, atau wajihun, atau wajihun, atau baitun, baituka, ya, seperti itu. Misalkan membahagiakan aku, yasuruni, ya, misalkan wajahmu, misalkan wajhuka, ya. Di sini al ya domir dia menjadi menjadi maf'ulun
wajhu itu nanti menjadi fa'il ya. Seperti pada contoh sebelumnya di kitab Muyasar ya, yang berupa domir ya, yang berupa domir kemarin apa? Berupa domir sa'alani ya. Ya contohnya seperti misalkan sa'alani ya. Sa'alani ustazun, yakni telah bertanya kepadaku, yakni ustaz telah bertanya kepadaku, yakni aliyah di situ. Nanti aliyah kita contohkan misalkan di sini sa'alani ya ustazun ya. Di sini ini telah bertanya kepadaku, yakni ustaz telah bertanya kepadaku, sa'alani. Di sini ya dia adalah domir dan dia nanti fi mahal ya, fi mahali nasbin, yakni menjadi maf'ulun bih. Ustadun dia adalah fa'il ya. Kenapa ustadun? Karena fa'il masuk dalam bab marfu'atul asma dan dia adalah isim mufrad ustadun, maka tanda i'rabnya dengan dhammah ya. Dan sa'alani di sini domir ya ini ya, dan dia harokatnya sukun sa'alani. Kenapa tidak mansub? Karena dia nanti menempati kedudukan, yakni fi mahali nasbin ya, maf'ulun bih ya. Nanti domir bisa berubah harokatnya, bisa berubah dhammah, berubah fathah, tapi nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi di sini adalah domir yang ya mutakalim dan dia menempati kedudukan fi mahali nasbin menjadi maf'ulun bih ya. Nah, kita baca yang kedua, yakni maf'ul bih berupa mu'awwal bisore, yakni yang harus ditakwil ya. Misalkan an plus an masdariyah, ini namanya an masdariyah, plus fi'il mudhari ya, menjadi ditakwil menjadi masdaron, menjadi masdar. Masdar apa? Dalam hitungan tasrif yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni masdar adalah hitungan tasrif yang ketiga. Misalkan doroba yadribu dorban, nah itu dorban itu adalah masdar. Nah, maf'ulun bih berupa pentakwilan di sini, yakni berupa an masdariyah dan bersambung fi'il mudhari. Misalkan yasuruni wajhuka, misalkan yasuruni wajhuka, mengembirakan aku ya, wajhuka, afan ya, bukan yang suruni ya, mengembirakan dia. Kalau wajhuka menjadi fa'il. Kita berikan contohnya misalkan uhibbu an tajtahida ya. Misalkan di sini kita berikan contoh yang ditakwil menjadi masdar. Uhibbu ya, an tajtahida. Ini an tajtahida. Tajtahida. Ini tajtahida. Nah, mana yang ditakwil? Ini ya, ini adalah an masdariyah namanya. An masdariyah yakni dia mempunyai amalan menjadikan fi'il mudhari menjadi masdar. Maksudnya makna tajtahida nanti di dalamnya adalah
maknanya masdarnya ijtihada, ijtihadu, 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 ya, ijtihadu, ijtihada, yajtahidu, ijtihadu. Nah, di sini dia adalah masdar. Nah, kenapa kita perlu belajar shorof? Maka kita mengetahui di sini adalah masdar. Susunan tasrifan yang ketiga dari pola tasrif, yakni ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, ya. Ijtihadan. Oh, ini kurang ya, kurang alifnya. Lah, domir yang menunjukkan anta, yakni ini ya, huruf ta mudharaah, yakni huruf yang menunjukkan anta, ya, dari fi'il mudhari, ya. Kan ada tiga, ada empat ya, ana itu, ana, yakni tu. Nah, kalau a itu menunjukkan ana, na ini menunjukkan kami, ya ini menunjukkan saya, dan tu, ya, ta itu menunjukkan kamu, yakni ana itu. Tajtahida ditakwil menjadi masdar ijtihadu, sebenarnya seperti itu. Nah, ditambah an, ya, ijtihadu ka. Ka-nya mana? Ya ini. Dalam isim ta ini kamu kan ka, berubah menjadi ka. Makanya aslinya dalam isimnya menjadi isim, ya. Dia kan berubah isim. Ya, maf'ulun bih kan berubah isim. Kalau tajtahida fi'il mudhari kan nggak bisa, maka ditakwil. Ya, an tajtahida. Sebetulnya di dalam tajtahida ada apa? Makna ijtihaduka. Karena ditambah an ijtihadaka, yakni kesungguhanmu. Kalau diartikan, ini kita hapus sedikit ya. Kalau diartikan uhibbu, saya menyukai, saya atau saya mencintai kesungguhanmu, ya. An uhibbu an tajtahida. Mana maf'ul bih yang berupa muawwal bisore yang ditakwil, ya ini berupa an masdariyah dan fi'il mudhari ditakwil menjadi masdar ijtihadaka, ya. Baik. Uhibbu di sini ada fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Wujuban taqdiruhu ana. Mana yang mengatakan ana? Ini adalah u. Ya. Uhibbu, habba yuhibbu, uhibbu, yang menunjukkan ana. Ya. Tersembunyi, fa'ilnya tersembunyi. Kalau alif ini hanya dia sebagai kaidah, di sana ada apa? Huruf-huruf mudhara'ah yang tadi kita sebutkan ana itu, ya. Dan uhibbu ada domir yang menunjukkan ana, wujuban takdiruhu ana, yakni saya mencintai, menyukai, ya, an tajtahida, kesungguhanmu. Nah, tayyib. Dan kaidah maf'ul bih ini adalah, ya, kaidahnya yang sudah kita bacakan sebelumnya. Taqdimul ma'mul, yakni mengedepankan ma'mul, yakni maf'ul bih, yufidul hasr, yakni memberikan faedah pembatasan, ya. Seperti misal iyyaka na'budu. Maka iyyaka di sini dia terbatas, hanya kepadamu lah, hanya benar-benar kepadamu kami menyembah. Yakni hanya apa? Pembatasan hanya kepadamu, ya. Seperti nanti ada iyyaka, iyyahu, iyyahuma, dan itu dan seterusnya. Thayyib. Nah, itu sekilas ya tentang maf'ulun bih. Ini kita masih dalam bab maf'ulun bih.
Ya. Nah, terkait dengan objek maf'ul bih tidak lepas dari fi'il, ya. Tidak lepas dari fi'il. Makanya di sini sang penulis, yakni Ustadz Aceh rahimahullahu taala, menuliskan bab fi'il di dalam bab maf'ulun bih. Karena terkait dengan objek pasti ada perbuatan. Ya. Pasti ada perbuatan. Maka di sini diberikan bab fi'il. Fi'il nanti ada fi'il yang lazim dan muta'addi. Maksudnya lazim apa? Yang tidak membutuhkan maf'ul bih, yang tidak membutuhkan objek. Kemudian yang muta'addi nanti adalah yang membutuhkan maf'ul bih, ya. Namun sebelum kita masuk pada materi kitab, ya, kita akan merincikan terlebih dahulu apa itu fi'il. Ya, kita sudah membuatkan bagan di sini. Tidak apa-apa kalau di sini kita ada bagan-bagan yang untuk memudahkan kita. Nanti pembahasan globalnya seperti apa, pembahasan rinciannya itu seperti apa. Setelah kita biasanya setelah kita pelajari bagan-bagan yang kita bikin atau kita sudah rangkaikan seperti ini, ketika kita selanjutnya melihat tulisan dari ini, itu akan membantu kita memahami, ya, memahami. Oh, fi'il ada lazim. Lazim apa sih? Di sini sangat simpel sekali. Namun nanti ada pembahasan globalnya, rinciannya, ya. Seperti pada bab-bab sebelumnya kita selalu memberikan bagan sebagai pertimbangan atau pembelajaran kita ke depannya itu seperti apa. Maksudnya fi'il itu luas loh nanti, ya. Ini adalah fi'il. Terkait dengan fi'il, ya, nanti ada yang membutuhkan satu maf'ul, dua maf'ul, ya. Thayyib. Apa yang kita pelajari pada saat ini, yakni fi'ilnya. Fi'il ada kalanya tam, ada kalanya naqis. Apa itu tam? Tam itu adalah sempurna, ya. Fi'il yang sempurna. Maksudnya sempurna, dia nanti bisa membutuhkan maf'ulun bih, ya, bisa membutuhkan maf'ulun bih dan bisa tidak membutuhkan maf'ulun bih, maksudnya seperti itu. Kemudian yang nakis, fi'ilnya nakis, dia selalu nanti atau fi'il yang kurang, namanya itu fi'il yang kurang. Maka dia tidak membutuhkan maf'ul, dia hanya membutuhkan isim dan khobar, itu namanya isim dan khobar. Kemudian kita pertama membahas yang tam, fi'il yang tam, yang sempurna, ya. Fi'il tam dibagi menjadi dua, yakni, ya, kedudukannya atas maf'ul, ya, kebutuhan atas maf'ul, kemudian dia juga membutuhkan atas fa'il, ya. Yang di sini kita membahas binanya dia atau sebagai gambarannya, fi'il yang tam, fi'il yang sempurna itu dia nanti ada kalanya membutuhkan maf'ulun bih, ya. Membutuhkan maf'ul bih dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau yang di sini bina ulang alal fa'il, ya, nanti ada yang majhul dan maklum. Yakni majhul apa? Sudah kita pelajari sebelumnya di bab fi'il, yakni yang pasif, ya. Kemudian yang maklum nanti yang aktif, ya, seperti itu pada bab fi'il yang sudah kita pelajari pada bab fi'il. Nah, yang tam ini dibagi menjadi dua, ada yang tam lazim dan muta'addi. Apa itu lazim? Yang maksudnya yahtaju ila fa'ilin faqat, ya, dia hanya berdiri sebagai membutuhkan fa'il saja, yakni fi'il yang hanya membutuhkan fa'il saja. Misalkan
Di bab sebelumnya kita sudah mempelajari misalkan kalau qoro'a dia membutuhkan objek ya. Misalkan qoro'a Muhammadun al-Qur'ana. Jadi qoro'a ada Muhammadun, ada fa'il ya. Maka qoro'a ini apa yang dia baca? Al-Qur'ana ya. Maka tidak disebut dengan fi'il lazim. Ketika kita mengatakan qoro'a membaca, misalkan syaraba meminum, apa yang diminum? Misalkan air. Nah, dia bukan disebut dengan lazim, maka disebut dengan fi'il muta'addi karena dia membutuhkan objek. Apa yang fi'il yang tidak membutuhkan objek? Contoh, zahaba ya. Zahaba fi'il yang tidak membutuhkan objek, maka disebut dengan fi'il lazim. Misalkan zahaba Muhammadun ya, telah pergi Muhammad, ya telah pergi Muhammad kemanapun, misalkan kemana gitu, dan tidak membutuhkan objek pun sudah orang sudah maklum ya. Misalkan zahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad ya, pergi ke kantor, pergi ke misalkan ke pasar, ke pengalaman ya, dia mempunyai arah ya, maksudnya seperti itu. Kharaja, telah keluar Muhammad, ya telah keluar ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan misalkan doroba pukulan, memukul, doroba aliyun, memukul apa ya, bendanya apa yang kita dipukul, objeknya apa yang menjadi objek pukulan kita. Misalkan doroba itu membutuhkan sebuah objek ya, maka disebut dengan fi'il muta'addi. Yang lazim tidak membutuhkan objek, misalkan kharaja, zahaba ya, seperti itu. Dia pergi, dia keluar, misalkan seperti itu. Kalau di kitab-kitab selanjutnya ada pembahasan fi'il lazim ya, fi'il lazim ya, nanti dengan kaidah ketika dia fi'ilnya bisa dikerjakan dengan satu tangan ya, satu anggota tubuh, misalkan satu tangan ya, maka dia bisa dikatakan dengan muta'addi ya. Misalkan menulis bisa satu tangan dengan anggota tubuh satu tangan ya, dengan satu anggota tubuh, maka bisa disebut dengan fi'il muta'addi. Tapi tidak, kaidah itu hanya untuk memudahkan kita ya. Kaidah itu hanya memudahkan kita sebagai mempermudah dalam memahami. Namun ketika fi'il tersebut menggerakkan seluruh anggota badan, misalkan khoroja, semuanya bergerak, bisa semuanya kan, khoroja berarti keluar semua nih seluruh anggota badan, maka bisa jadi dia disebut dengan fi'il lazim. Itu hanya untuk mempermudah. Nah, lazim, fi'il lazim ini yahtaju, hanya membutuhkan kepada fa'il faqat ya, hanya membutuhkan fa'il saja, yakni pelaku saja, tanpa objek pun dia sudah bisa dipahami. Maka ada kalanya yang memungkinkan dia ta'diyah. Nah, ini pengecualian ya. Ada kalanya dia mengalami perubahan menjadi ta'diyah, yang awalnya lazim, yang awalnya fi'il lazim berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan objek dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita lihat di sini ya. Nah, dia merujuk kepada, lagi-lagi kita harus ditekankan belajar shorof ya. Ada nahwu, ada shorof, itu penting ya. Nanti ada bab bidang ilmu pada nahwu itu tergantung kepada kemauan kita ya. Kita mempelajari ilmu nahwu pasti tidak terlepas dari shorof. Maka sudah selayaknya kita belajar shorof. Maka untuk membantu, itu sangat membantu kita dalam memahami kaidah-kaidah yang lain, termasuk balaghah, imla ya. Nanti ada bentuk-bentuk yang banyak cabang-cabangnya ya. Nah, di mana di sini tumkinu at-ta'diyah, yakni memungkinkan dia membutuhkan
maf'ulun bih dengan syarat dia mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, ya, af'ala yuf'ilu. Misalkan dakhola, ya, masuk. Dakhola kan masuk, dia termasuk fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Ini kan dakhola yadkhulu, jadi masuk. Namun misalkan dakhola Muhammadun fil fasli, masih dakhola Muhammadun, Muhammad telah masuk, ya telah masuk, tidak membutuhkan misalkan film fasli, dan dia tidak membutuhkan objek, hanya keterangan apa namanya jar majrur tempat, ya. Namun ketika dia mengikuti, misalkan di sini ada mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, ya, af'ala yuf'ilu if'alan. Yang pertama adalah fa'ala yuf'ilu taf'ilan, yang kedua kemudian biharfil jar, ya, maka dia bisa menjadi fi'il muta'addi. Contoh, ya, dakhola awalnya dia adalah fi'il lazim, masuk, ya, badan kita misalkan dakhola tolibun fil fasli. Dakhola dia bisa berupa dia bisa menjadi fi'il muta'addi dengan syarat dia mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, adkhala yudkhilu idkhalan. Misalkan adkhala ya, ini terlalu besar di sini, ya, adkhala aliyun, nah, misalkan di sini darrojatan, ya. Ali telah memasukkan sepeda, yakni memasukkan, ya, yang awalnya masuk ketika dia mengikuti wazan berupa apa tasrifan adkhala yudkhilu idkhalan, maka dia menjadi muta'addi, fi'il muta'addi. Adkhala memasukkan, Ali memasukkan apa? Darajatan, sepeda, ya. Maka dia menjadi fi'il muta'addi. Akhraja, seperti misalkan kharaja yang awalnya fi'il lazim menjadi muta'addi, menjadi mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, menjadi akhraja. Akhraja berarti mengeluarkan. Akhraja aliyun darajatan, ya, sepeda, mengeluarkan sepeda. Maka di sini dia menjadi apa? Maf'ulun bih dari fi'il yang sudah dimuta'addikan. Kemudian yang kedua, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, sama, ya, sama, ya, di sini hanya diganti misalkan dakhala. Ya, tasdidnya. Kharraja misalkan ada tasdidnya, mengeluarkan, Ali mengeluarkan sepeda, Ali telah mengeluarkan sepeda. Kharraja, maka di sini adalah fi'il apa? Muta'addi karena mengikuti wazan fa'ala yuf'ilu. Kemudian bi harfil jar. Bi harfil jar, ya. Misalkan kita berikan contoh, kita hapus dulu. Dakhala adalah fi'il lazim. Muhammadun fil
fasli. Nah, yang awalnya dia adalah lazim, kemudian ditambahkan dengan harful jar fil fasri, maka dia adalah fi mahal. Nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi adalah fi mahal. Karena apa? Fi mahalnya dia menempati kedudukan ala maf'uliyah. Namun ini apa? Sebagai pandangan saja ya, sebagai gambaran bahwa nanti dakhala ini bisa menjadi fiil yang muta'addi dengan syarat ya. Nanti dia di sini juga menjadi alal maf'uliyah ya. Ya, fi mahali nasbin. Jadi jar wa majrur fi mahali nasbin al maf'uliyah. Jadi menjadi mansub fi mahali nasbin sebagai ini. Taib. Kemudian yang muta'addi, kita berpindah pembahasan kepada yang fiil membutuhkan objek. Muta'addi nanti adalah ada yang membutuhkan satu objek, yahtaju ila maf'ulain, dua objek, yahtaju ila maf'ulain, dan dia ada kalanya yahtaju ila maf'ulun wahidun. Maksudnya satu objek yang sudah kita kasih contoh sebelumnya ya. Satu objek. Dorobang aliyun kalban ya, satu objek, al kalban menjadi maf'ulun bih. Dan ada kalanya maf'ul fi'il muta'addi membutuhkan ila maf'ulain, dua objek ya. Dengan syarat nanti adalah dia berupa nawasikh. Nawasikh ya. Jadi nawasikh kan ada 3. Kita sudah berikan catatan apa belum sebelumnya ya. An-nawasikh kan ada 3. Nawasi, yakni yang pertama, nawasi adalah penghapus kaidah ya. Penghapus kaidah berupa misalkan kita sudah mempelajari kana ya, kana pada bab rofa ya, pada bab rofa. Maka dia misalkan kanallahu aliman, misalkan kanallahu dia sebenarnya adalah karena menyebabkan isimnya atau mubtadanya menjadi marfu. Kanallahu aliman, misalkan Allahu alimannya maha mengetahui. Yang awalnya adalah aliman, dia berbentuk rofa karena dia adalah khobar dari Allah ya. Alimun, kemasukan kana menjadi aliman, maka dia kana adalah penghapus kaidah ya. Apakah kemasukan kana kemudian nanti adalah inna. Nah yang satu lagi adalah Zonna ini nanti yang dibahasan ini ya. Nawasikh dona ya, dia membutuhkan mubtada dan khobar, yakni berupa yang asalnya adalah maf'ulain ada, yakni asal maf'ulainnya dua maf'ulun bihnya berupa mubtada dan khobar, yakni dan nanti masuk dalamnya adalah zonna, yakni yang pertama nawasik nawasik kana, inna, zonna. Nah nanti yang di sini yang termasuk membutuhkan dua maf'ulain ya, nanti dia ada zonna ya. Zonna dan teman-temannya itu nanti ada beberapa ya yang membutuhkan maf'ulain, dua objek yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Namun adalah ghairu nawasih ya, yang bukan nawasih. Laisa asluhu minal mubtada dan khobar, yang bukan nawasih, yakni nanti bukan nawasih, bukan asalnya bukan mubtada dan khobar, seperti itu.
kita masuk kepada pembahasan kitab ya. Yang pertama adalah fi'il ya. Tadi kita sudah sebutkan fi'il adalah yang lazim dan muta'addi. Lazim yakni yang tidak membutuhkan maf'ulun bih seperti zahaba sa'idun, zahaba yakni sa'idun telah keluar. Kharajal ustadu yakni ustad telah keluar. Zahaba pergi ya. Sa'idun telah pergi, kharaja telah keluar, ustadu telah keluar. Yakni yang muta'addi dia membutuhkan apa? Maf'ulun bih, yakni yang membutuhkan maf'ulun bih. Misal dzaraba aliyun al-qalba. Al-qalba menjadi maf'ulun bih dari dzaraba. Yakni fa'ilnya adalah aliyun. Sa'ala tilmizun ustazan, yakni bertanya yakni apa? Kepada ustaz menjadi maf'ulun bih. Dan fi'il yang muta'addi kita sudah sebutkan tadi pada tabelnya, ada yang ma yata'addi ila ma ta'adda ila maf'ulin wahidin, yakni menjadi maf'ul yang satu maf'ul ya. Akala, syariba, nasoro dan banyak ya. Fataha, kasoro, amaro. Contoh akala Muhammadun al-khubza, yakni Muhammad telah memakan roti ya, satu maf'ul ya. Fataha aliyun al-bab, ya, maksudnya Ali telah membuka pintu. Apa objeknya hanya satu ya. Namun yang muta'addi, fi'il yang muta'addi ya, yang membutuhkan objek bisa dua objek ya, yang membutuhkan dua objek seperti a'to, sa'ala, kasa, manaha, albasa, alama ya. Di sana membutuhkan dua objek ya. Namun nanti ya seperti pada tabel yang sudah kita berikan, ada yang nawasi dan ghairu nawasih ya. Seperti zonna, nanti ada zonna ya dan teman-temannya. Zona dan teman-temannya ini nanti banyak ya. Nah, ini termasuk zona dan teman-temannya atau apa yang atau nanti memakai atau sa'ala ya menanyakan, atau kasa memakaikan, atau manaha itu nanti memberikan, memberi, menghadiahkan ya. Sama albasa sudah memakai, alama ya atau mengajarkan ya. Pada misal contoh atau itu ya, saya telah memberi baju. As-sa'ila, atau itu saya telah memberi baju ya, makanan ya. Sa'il itu bisa diartikan bukan memakaikan ya. Sa'il itu pengemis, bisa dikatakan peminta-minta ya. Sa'il saya telah memberi seorang peminta-minta yakni sebuah to'aman, makanan ya. Ya contohnya seperti itu. Orang yang meminta-minta ya. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya jadi dua, yakni atau itu sa'ila telah memberi seorang pengemis atau peminta-minta, dia maf'ulun bih yang pertama, kemudian aman juga maf'ulun bih yang kedua. Contoh yang kedua adalah misal kasutu mana tadi? Kasutu al-faqiru thawban. Memakaikan saya telah memakaikan kepada orang fakir yakni thawban, baju. Maf'ul bih pertama al-faqira, maf'ul bih kedua yang thawban. Nah, itu yang membutuhkan dua maf'ul bih dan satu maf'ul bih. Dua maf'ul yang di sini dan dia asalnya adalah mubtada dan khobar ya. Seperti pada pembahasan yang sekarang kita akan bahas. Yang membutuhkan oleh dua maf'ul bih.
kepada dua maf'ul bih. Asluhuma al-mubtada wal khabar, yakni asalnya asluhuma kepada maf'ul lain, kepada maf'ul lain. Dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada dan khabar. Contohnya dhanna, khala, hasaba, wajada, ja'ala, za'ama, ya. Dhanna, misalkan dhanna di sini diberikan contoh dhanna, menyangka, ya. Dhanna itu bisa diartikan dengan menyangka atau mengira-ngira, ya. Menyangka. Saya telah menyangka aliyan ghaniyan, yakni Ali orang yang kaya, ya. Saya telah makanya Ali orang yang kaya. Nah, Ali adalah orang yang kaya. Ali itu asalnya adalah mubtada, kaya dia sebagai khobarnya dari Ali, maka dia asalnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian ditambah zona. Zona di sini mempunyai amalan, ya, apa? Menjadikan isim yang awalnya mubtada khobar menjadi maf'ulun bih pertama dan maf'ulun bih kedua. Namun asalnya mubtada dan khobar, ya, menjadikan maf'ulun bih pertama dan maf'ulun bih kedua, ya. Paham, ya? Contoh kedua, wajadtul ilma nafi'an. Al-ilma nafi'un awalnya, tapi bersamaan dengan itu dia kemasukan wajada, yakni teman-temannya zona wajada, ya. Saya telah menemukan al-ilma nafi'an, yakni ilmu yang bermanfaat. Maf'ul bih pertama al-ilma, maf'ul bih kedua dan nafi'an, ya. Fiilnya mana? Wajad, fa'ilnya tu, membutuhkan apa? Yang awalnya mubtada dan khobar dirubah menjadi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua karena kemasukan zona dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, laisa asluhuma al-mubtada wal khobar. Bukan, ya, keduanya bukan, asalnya bukan mubtada dan khobar, seperti a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Ya, a'ta di sini bisa, ya, tadi ada, ya, sudah dicontohkan yang di di halaman sebelumnya, atau memakai, ya, atau memakai. Sa'ala juga sama, memakai. Kasa juga memakai. Manaha tadi apa? Manaha memberi atau menghadiahkan. Albasa juga memakai. Alama bisa mengajarkan, pengajaran, gitu, ya. Pada contoh manahtul mujtahida jaizatan, ya. Perhatikan, manahtu, saya telah memberi, saya telah menghadiahkan al-mujtahida, yakni seorang mujtahid, jaizatan, sebuah hadiah. Kok bisa yang asalnya dua maf'ul ini bukan sebuah mubtada dan khobar? Coba kita kembalikan tanpa manahtu, kembalikan kepada al-mujtahida jaizatan. Awalnya adalah al-mujtahidu jaizatun. Namun kita berikan arti, misalkan seorang yang bersungguh-sungguh itu jaizatun, adalah hadiah, ya. Kan tidak nyambung secara makna, dia tidak korelasi, tidak ada tidak klop, maka bukan mubtada dan khobar, ya. Tidak mubtada, bukan mubtada dan khobar. Al-mujtahidu jaizatan, orang yang bersungguh-sungguh itu atau seorang mujtahid itu hadiah, sebuah hadiah, atau maknanya itu tidak berkaitan. Kemudian alam tu sa'idan al-adaba, saya telah mengajarkan Sa'id, ya, kebahagiaan, sebuah adab, ya. Maka bukan, kembalikan lagi kita kepada asalnya tanpa alam tuh, maka sa'idan al-adaba, kebahagiaan, kegembiraan atau keberuntungan, keberhasilan, al-adab, sebuah adab, maka bukan mubtada dan khobar.
Berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Alin adalah orang yang kaya, al-ilmu adalah yang bermanfaat, ya. Maka dia mubtada dan khabar. Ya, alam tu, saya telah memberi pelajaran. Alam tu mengajarkan apa? Keberuntungan, al-adaba. Maka bukan dari mubtada dan khabar. Naam, kita kembali pada tabel yang telah kita buat di sini ya. Ya ini. Yahtaju ila maf'ulain yakni awasih dan ghairu nawasih. Yang nawasih ada penghapus dari asluhu maf'ulain yakni minal mubtada dan khabar. Kemudian ghairu nawasih yang bukan penghapus dari laisa asluhu dari bukan mubtada dan khabar. Tayyib. Nah. Kemudian selanjutnya ta'diyatul al-fi'li al-lazim. Ta'diyatul fi'li al-lazim. Yakni fi'il lazim yang tadi pada pembahasan di tabel yang awalnya adalah fi'il lazim kemudian dirubah menjadi fi'il yang dapat membutuhkan maf'ul yakni dengan syarat bil hamzah yakni mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, akhraja yukhriju ikhrajan. Awalnya kharaja menjadi akhraja. Kemudian bid'aifi al-ain, yakni mendobelkan ain fi'ilnya, yakni yang awalnya dha'afa ya menjadi dha'afa mengikuti wazan fa'ala. Ya, mengikuti wazan fa'ala. Kemudian bi harfil jar, yakni seperti tadi yang sudah kita contohkan, misalnya safartu bi aliyin, ya. Saya telah safar bersama aliyin. Maka bi aliyin sini menggunakan bi harful jar, ya. Nanti dia i'rabnya fi mahali nasbin, yakni alal maf'uliyah. Seperti itu. Baik. Saya kira seperti itu ya. Untuk pemahaman tentang maf'ul bi ini ya, maka dia pemahaman yang paling mudah adalah sesuatu objek yang bila mana fi'ilnya tersebut ada fi'il lazim maka tidak perlu membutuhkan maf'ul, dan ada kalanya membutuhkan maf'ul jika dia dengan syarat fi'il tersebut dirubah menjadi mengikuti bagian af'ala yuf'ilu if'alan, kemudian fa'ala yuf'ilu ta'filan, kemudian bi harfil jarin. Dan kaidah maf'ul bi yang kita sudah pelajari bahwa dia adalah yang menunjukkan isim yang menunjukkan terhadap yang terjadi kepadanya suatu perbuatan. Ya, pokoknya ada maf'ul bi di situ maka dia mansub ya. Thayyib. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Barangkali nanti ada beberapa yang tidak memahami atau kurang memahami, tidak masalah, karena pembahasan nahwu itu akan berulang dan berulang. Ketika kita mendapati bab yang mungkin kita kurang memahami, toh ada beberapa yang masuk, itu sudah alhamdulillah ya. Ada kalanya kita bisa memahami, itu sudah alhamdulillah, dan beberapa yang sudah tumbang atau memang tidak istiqomah atau memang kurang sabarnya ketika dia mendapati pembelajaran yang agak rumit atau sedikit tidak memahaminya, maka dia mundur secara perlahan. Itu sudah banyak. Maka dengan keistiqomahan kita, toh suatu saat ada pembahasannya lagi, kita dapat mempelajari ini lagi, atau dengan murojaah atau dengan mencari sumber-sumber ilmu nahwu, kitab-kitab yang lain ya, itu sudah menjadi kepada kita masukan bahwa apa yang kita pelajari di sini untuk pemula ya memang terasa berat ya,
Beratnya ketika dia 1, 2, 3 bab tidak mau meneruskan, dia mundur, melanjutkannya pun agak berat, dia terpaksa mundur. Naam, semoga diberikan keistiqomahan kepada para peserta yang sudah mengikuti jalannya pelajaran dari kitab Muyassar ini. Semoga diberikan keistiqomahan ya, agar memahami pelajaran dengan baik. Naam, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.